Bab 2231. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, terutama lelaki tua dari keluarga Namong itu, yang selalu mengira dirinya adalah Raja Sihe yang sebenarnya. Dia selalu sangat sombong dan selalu meremehkan lelaki tua itu. Patriark Beiming terus bersenandung, dan semakin dia berkata, semakin bersemangat dia, sekarang tidak apa-apa. Cucu lelaki tua itu memiliki Raja Liu He yang sebenarnya, dan lelaki tua itu tidak sabar untuk memberitahu bangsawan lainnya keluarga dan meminta ketiga lelaki tua itu datang untuk memberi selamat padanya. Orang tua itu ingin melihat keluarga Namong. Orang tua yang belum meninggal, apakah dia memiliki wajah yang tampan, apakah dia berani sombong di depan keluarga, orang tua. Ini, aku khawatir kamu akan kecewa. Gao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, putra dari tiga keluarga bangsawan lainnya semuanya telah mencapai Liu He, dan mereka semua sama seperti saya, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Beiming Haohan benar-benar tercengang. Pria gendut dari keluarga Namong itu adalah seorang pengecut yang terkenal, bisakah dia juga mencapai Liu He? Patriark Beiming bertanya dengan cemas. Fei Long, dia mencapai Liu He sebelumnya, dan sekarang dia berkultivasi di Xuantianzong. Dia mungkin adalah raja yang sangat sejati, dan dia mungkin bekerja keras untuk menjadi seorang kaisar. Kata Gao Hai. Apa? Dalam sekejap, wajah Patriark Beiming berubah, menjadi sangat jelek. Jika bocah gendut itu menjadi kaisar, lain kali dia melihat lelaki tua dari keluarga Namong, bukankah lelaki tua ini ingin memberi hormat padanya? Bakat keempat putranya hampir sama, dan mereka semua berlatih bersama Lu Chen. Mengapa hanya Namong Zilong yang menjadi kaisar? Beiming Haohan sangat bingung dan tidak puas. Mungkinkah Lu Chen bias dan hanya mendukung keluarga Namong dan bukan keluarga Beiming kita? Hei, ayah, jangan pikirkan itu. Lu Chen mengangkat Namong Zilong menjadi kaisar. Itu demi seluruh pasukan, tidak ada preferensi bagi siapapun. Gao Hai berkata cepat, saya tidak percaya, lain kali saya melihat Lu Chen, saya harus memberinya pelajaran. Beiming Haohan mendengus, wajahnya muram. Ayah, bos sedang mengemasi barang-barang di pesawat luar angkasa dan akan segera turun, kamu bisa memberinya pelajaran sekarang. Gao Hai menunjuk ke langit dan berkata sambil tersenyum. Yah, mendengar ini, Beiming Haohan tercekik dan hampir mati tercekik. Dia mengira hanya putranya yang akan kembali, tetapi dia tidak menyangka Lu Chen akan mengikutinya, dan putranya tidak mengatakan apapun sebelumnya, bukankah ini curang? Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata kejam seperti itu untuk sementara waktu. Putranya bersama Lu Chen, dan bahkan putranya adalah Raja Liu He yang sebenarnya. Kultivasi Lu Chen pasti lebih menakutkan, dan dia bahkan mungkin dinobatkan sebagai kaisar. Beraninya dia memberi pelajaran pada Lu Chen. Diberi pelajaran oleh Lu Chen hampir sama. Menjadi bos Lai Hai harus memiliki ranah yang lebih tinggi, setidaknya dia adalah raja super sejati. Kata Patriark Beiming, mungkin kaisar baru, tapi Beiming Haohan berkata begitu. Gurun Barat letaknya jauh dari benua tengah, sehingga mereka tidak mengetahui banyak tentang informasi di benua tengah, terutama urusan tingkat tinggi umat manusia. Meskipun rekor cemerlang Lu Chen di benua tengah mengejutkan kota benua tengah, rekor itu tidak menyebar ke Gurun Barat, jadi dia tetap tidak tahu apa-apa tentang Lu Chen. Sebaliknya, beberapa hari yang lalu, sebuah insiden besar menyebar ke Simo, mengatakan bahwa seseorang di kota Zhongzhou telah berhasil menganugerahkan gelar kaisar, namun tidak diketahui siapa yang dianugerahi gelar kaisar. Melihat kultivasi putranya sekarang, reaksi pertamanya terhadap Lu Chen adalah orang yang menyegel kaisar di kota Zhongzhou pastilah Lu Chen. Sebenarnya, melihat ayah dan leluhurnya salah paham, Gao Hai hendak menjelaskan kepada Lu Chen, tapi tenggelam oleh suara keras. Lihat, seseorang turun dari pesawat luar angkasa lagi. Sial, sebenarnya ada 5.000 raja sejati Liu He. Biarkan aku pergi, kapan umat manusia kita memiliki begitu banyak raja sejati tingkat tinggi? Raja sejati Wuqian Liu He datang ke sini bersama Tuan Muda, apa yang terjadi? Mungkinkah sarang iblis akan terbalik, dan benua tengah mengirimkan kekuatan utama untuk menekannya? Ratusan ribu murid Beiming memandang Mantian Zhenwang, mereka semua terkejut dan banyak bicara. 5.006 dalam satu raja sejati turun dalam barisan, dengan penampilan militer yang rapi dan aura yang agung, memandang rendah dunia.
Hanya saja 5.006 raja sejati menahan paksaan mereka, jika tidak, ratusan ribu murid Beiming di tempat kejadian tidak akan mampu menanggungnya. Patriark Beiming, kita bertemu lagi. Lu Chen melangkah keluar dari kerumunan, dengan senyuman di wajahnya, tinju di tangannya, dan menyapa Beiming Haohan. Lu Chen, kamu. Beiming Haohan awalnya memiliki senyuman di wajahnya, tetapi saat dia melihat Lu Chen, senyumannya perlahan membeku. Lu Chen, mengapa ini berbeda dari yang kubayangkan? Bagaimana dengan janji kaisar baru? Mengapa hanya Raja Sejati Sihe yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari putranya sendiri? Bagaimana situasinya? Saya di sini untuk mengganggu pemiliknya lagi. Kata Lu Chen, keluarga Beiming akan selalu terbuka untukmu. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau, jadi tolong bersikap sopan. Beiming Haohan mengangguk, melepaskan senyum kakunya, dan menunjuk ke arah gerbang. Tuan Lu, silakan masuk. Meskipun wilayah Lu Chen lebih rendah dari putranya, Raja Sejati Sihe juga berada pada ketinggian yang tidak dapat dia capai, jadi dia masih harus mengagumi Lu Chen. Dia layak menjadi orang suci tingkat rendah, dan jalan masih panjang sebelum menjadi Raja Sejati. Terima kasih, Patriark Beiming. Lu Chen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memimpin kerumunan ke gerbang dan masuk ke dalam mansion. Xiao Hai, kenapa orang yang kamu ikuti tidak sebaik kamu? Patriark Beiming meraih Gao Hai, memandang seluruh pasukan fanatik, dan berkata, Lu Chen ini hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya, dan 5.000 Raja Liu He yang sebenarnya harus menjadi bawahannya. Bisakah Anda menahannya? Sang Patriark tidak tahu apa-apa, tapi bosku, karena metode kultivasinya, ranahnya tidak pernah setinggi ini, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Kata Gao Hai, wilayahnya rendah, di mana kekuatan tempurnya bisa tinggi. Patriark Beiming memutar matanya, dengan ekspresi tidak percaya, bisakah dia mengalahkanmu? Bagaimana saya bisa membuat bos bersaing? Kekuatan tempurku jauh di belakang bos sejauh 1.000 mil, dan tidak berada pada level yang sama sekali. Oh, ngomong-ngomong, bosnya bilang dia memenggal kepala Kaisar Yuan di ladang Shuro Kabut Darah. Kekuatan tempur bos sangat tinggi. Dia selalu menjadi eksistensi yang saya hormati. Saya tidak bisa membandingkannya, kata Gao Hai. Kaisar Yuan, Patriark Beiming terkejut sejenak, dan berkata dengan bingung, saya hanya tahu bahwa ada Raja Yuan di benua tengah, tapi saya tidak tahu siapa Kaisar Yuan itu. Mungkinkah orang yang menyegel Kaisar di kota Zhongzhou adalah Raja Yuan? Beiming Haohan, yang berjalan di depan, langsung memikirkan sesuatu ketika dia mendengar kata-kata Gao Hai, dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Itu dia adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai kaisar. Dalam 100.000 tahun terakhir umat manusia, dan dia mungkin juga menjadi kaisar yang berumur paling pendek. Gao Hai mengangguk, mengangkat bahunya dengan menyesal, dan berkata, orang itu dirawat oleh bosku dalam beberapa jam setelah dia menjadi kaisar. Benar-benar gelap. Pada saat itu, murid Beiming Haohan dan Beiming Patriark menyusut, sangat terkejut. Lu Chen tidak lebih dari Raja Sejati 4 dalam 1, bahkan bukan Raja Sejati tingkat tinggi, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Apakah hal seperti ini dapat dipercaya? Namun, anak-anakku sendiri tidak perlu berbohong kepada mereka, apalagi hal-hal seperti membunuh kaisar. Jika Lu Chen benar-benar membunuh kaisar, saya yakin tidak akan lama lagi berita menyebar ke Simo. Pemenggalan kepala Ren Huang adalah peristiwa besar, tidak peduli seberapa diblokirnya berita Simo, cepat atau lambat berita itu akan terdengar. Oleh karena itu, mereka lebih percaya pada perkataan Gao Hai daripada meragukannya. Apakah kamu benar-benar membunuh kaisar baru? Beiming Haohan memandang Lu Chen, hal semacam ini terlalu mengejutkan, dia ingin konfirmasi. Yuan Huang ingin menggangguku, jadi aku memenggalnya. Lu Chen mengangguk setuju, dan kemudian berkata, masalah ini bukan rahasia, semua orang tingkat tinggi umat manusia hadir, dan tidak akan lama lagi Anda akan menerima beritanya. Segera potong. Beiming Haohan memandang Lu Chen dengan tatapan berbeda, seolah sedang melihat monster. Wei Hao, Raja Sihe yang sebenarnya memenggal kepala kaisar, sungguh mesum. Percaya atau tidak, dia memilih untuk percaya, sebab, dia tahu karakter putranya, dia bukan tipe orang yang bisa menyombongkan diri. Ini bukan tangan yang mulus. Apakah ini tangan yang salah? Lu Chen tersenyum.
Aku tahu bahwa keputusan Lai Hai untuk pergi bersamamu adalah pilihan paling tepat dalam hidupnya. Pada saat itu, senyum lebar Bei Ming menjadi lebih intens, seolah-olah sekuntum bunga sedang mekar, dan bahkan nada bicaranya pun agak hormat. Sepanjang seni bela diri, yang kuat dihormati. Apa itu pria kuat? Kekuatan tempur yang tinggi adalah yang kuat. Tidak peduli seberapa tinggi wilayahnya, pada akhirnya akan berguna untuk kekuatan tempur. Lu Chen bahkan dapat membunuh kaisar, tidak peduli seberapa rendah levelnya, dia tetap yang terkuat. Putranya cepat atau lambat akan menjadi sesat dengan pria kuat sesat itu. Tidak, itu sudah menyimpang. Kalau tidak, hanya dalam beberapa tahun, bagaimana putranya bisa menjadi raja sejati tingkat tinggi. Patriark Bei Ming, kemana kamu akan membawaku? Melihat Bei Ming Haohan membawanya ke dalam mansion, Lu Chen dengan cepat menjelaskan mengapa dia datang. Aku akan ke Gunung Zhenmo, turun ke Gua Iblis, ada yang harus kulakukan. Dia pernah ke keluarga Bei Ming sebelumnya, dia pernah ke Gunung Zhenmo, dia pernah ke Gua Iblis, dan dia tahu jalannya. Tapi tempat Bei Ming Haohan membawanya adalah bagian dalam Bei Ming Fu, bukan sisi Gunung Zhenmo. Jangan khawatir, kamu pergi ke mansion untuk istirahat dulu, aku akan mengadakan jamuan besar pembersihan debu untukmu. Bei Ming Haohan melambaikan tangannya, tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk berbicara, dan menoleh untuk memberitahu anak-anak di mansion, siapa ini, perintahkan seluruh mansion untuk mengadakan perjamuan besar malam ini, sajikan hidangan terbaik dan anggur roh terbaik, gadis tercantik di dunia. Siapa itu? Kirimkan perintah kepada Simo bahwa 5.000 raja sejati akan datang ke keluarga Bei Ming, dan semua sekte akan segera datang untuk memberi penghormatan. Yang lain, ayo lapor lagi. Keluarga Bei Ming memiliki raja sejati Liu He. Selamat datang semua orang kuat untuk datang dan memberi selamat. Melihat semakin banyak perintah dari Bei Ming Haohan, Lu Chen menjadi cemas, dan buru-buru berkata, Patriark Bei Ming, aku benar-benar ingin pergi ke sarang iblis, jadi tidak nyaman untuk tinggal di mansion. Turun ke Gua Iblis mungkin sedikit terlambat, tapi jamuan makannya tidak boleh terlambat, harus ada di tempatnya. Bei Ming Haohan buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan antusias, Lu Wang, terakhir kali kamu datang ke rumah Bei Mingku, aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu harus menebusnya kali ini, jangan menolak, jika tidak, jutaan anak dari keluarga Bei Ming kita akan mati. Sangat patah hati. Petik 2. Tapi, Lu Chen mengerutkan kening, tetapi saat dia berbicara, dia disela oleh Bei Ming Haohan, jangan kasar, kamu harus mendengarkannya, aku kali ini, hadiri perjamuan malam ini, dan pergi ke sarang iblis besok. Menghadapi Patriark Bei Ming yang antusias, Lu Chen juga sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak datang ke sini untuk jamuan makan, tetapi untuk bergegas ke Gua Iblis dan membawa seluruh pasukan ke jurang kiamat untuk berlatih. Tepat ketika Lu Chen hendak menolak dengan paksa, Patriark Bei Ming menindaklanjuti dan bertanya, Raja Lu, saya mendengar bahwa Namong Zilong akan menjadi kaisar, apakah ada hal seperti itu? Itu benar, Lu Chen mengangguk. Mengapa pria gendut dari keluarga Namong punya kesempatan menjadi kaisar, tapi gaoku dari keluarga Bei Ming tidak bisa? Patriark Bei Ming bertanya balik, ternyata kamu menyalahkanku karena mendukung Namong Zilong, bukan Bei Ming lihai. Lu Chen melihat wajah serius dari Bei Ming Patriark dan ekspresi Bei Ming Haohan yang tidak stabil, dan segera tersadar, dia tidak bisa menahan tawa, kalian semua salah paham. Tetapi semua saudaraku akan dinobatkan sebagai kaisar, hanya saja ada yang pertama dan terakhir. Namong Zilong berada dalam situasi khusus. Saya membiarkan dia dinobatkan sebagai kaisar terlebih dahulu, yang juga dibutuhkan pasukan saya. Adapun yang lainnya, termasuk Bei Ming lihai Anda, yang nanti akan dinobatkan sebagai kaisar, tidak ada satupun dari mereka yang akan tertinggal. Setelah mendengar penjelasan Lu Chen, Patriark Bei Ming segera mengubah ekspresi seriusnya, menggantinya dengan senyuman cerah, dan berkata, jadi begitu. Saya sangat malu menyalahkan Lu Wang. Lu Wang, bisakah kamu benar-benar menjadikan Gao Laoku sebagai kaisar? Bei Ming Haohan terkejut sekaligus gembira, dia begitu gembira hingga ada air mata di matanya. Hei, mutiaranya tidak begitu asli, ayo pergi. Lu Chen tersenyum marah. Leluhur tua, ayah, Lu Chen punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dia berani berjanji kepada Anda bahwa segala sesuatunya akan terlaksana. Jangan ganggu dia. Gao Hai menatap kedua tetua itu, dan berkata dengan marah, naga gemuk adalah kaisar, dan aku adalah kaisar.
Itu tidak sama. Raja Lu, orang tua ini ceroboh, dan orang tua ini meminta maaf padamu. Patriark Beiming meminta maaf, dan membuka cincin interspatial di jarinya, mencari sesuatu di dalamnya. Gao Hai dan aku adalah saudara, dan keluarganya adalah keluargaku, jadi tidak perlu meminta maaf. Lu Chen melambaikan tangannya dengan cepat, tetapi menemukan bahwa Gao Hai sedang melambai padanya, dan bahkan Patriark Beiming melambai padanya dengan ekspresi aneh. Kedua ayah dan anak itu melambaikan tangan mereka secara bersamaan, memberi isyarat agar dia tidak menolak. Mungkinkah Patriark Beiming benar-benar mempunyai sesuatu yang baik untuknya? Tapi Gurun Barat adalah daerah terpencil dengan sumber daya yang buruk, jadi hal baik apa yang bisa dilihatnya? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin meminta maaf, tapi sebagai orang yang lebih tua, kamu harus menerima hadiah pertemuan yang diberikan kepadamu. Patriark Beiming mengeluarkan kotak brokat dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Lu Chen dengan penasaran membuka kotak brokat, hanya untuk melihat jimat giok putih jernih di dalamnya. Pada jimat giok putih, garis-garis padat terukir, dan lingkaran sihir mini dengan energi menakutkan disusun. Sekilas itu bukanlah jimat giok sederhana. Terlebih lagi, jimat giok putih itu memancarkan suasana kuno, seperti lautan ladang Murbei, bertahun-tahun tanpa akhir. Ini adalah, untuk sesaat, Lu Chen tidak tahu apa tujuan dari jimat giok putih ini, jadi dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Harta leluhur keluarga Beiming saya, jimat kaisar. Keluarga Beiming saya pernah memiliki seorang kaisar hebat di zaman kuno, dan dia juga satu-satunya kaisar formasi di benua Yuanwu sejak zaman kuno. Sebelum kaisar formasi pergi ke alam abadi, dia menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan jimat kaisar ini dan menyerahkannya kepada keluarga Beiming, dan itu telah diturunkan kepada orang tua. Jimat kaisar ini adalah jimat penyelamat nyawa. Ini adalah jimat giok teleportasi. Selama dihancurkan, ia dapat diteleportasi ratusan juta mil dalam sekejap. Bahkan jika musuhmu adalah kaisar agung, selama kamu menggunakan jimat kaisar ini, kamu masih bisa melarikan diri. Patriark Beiming menunjuk ke jimat giok putih dan menjelaskan secara langsung kepada Lu Chen, "Ya Tuhan, ini adalah harta yang tak ternilai harganya, bagaimana aku bisa memilikinya?" Mendengar bahwa ini adalah jimat kaisar, Lu Chen sangat terkejut hingga bola matanya hampir melotot, merasa luar biasa. Tanpa diduga, keluarga Beiming memiliki leluhur jauh yang berhasil membuktikan kaisar Dao dan merupakan satu-satunya kaisar formasi. Jimat kaisar ini dapat diteleportasi ratusan juta mil dalam sekejap, sungguh luar biasa, dan merupakan harta karun yang tiada taraf. Sangat disayangkan kaisar jimat hanya dapat digunakan sekali, dan setelah itu akan menjadi pecahan yang tidak berguna. Itu bukan harta yang tak ternilai harganya, bagaimana saya bisa memberikannya? Orang tua itu terkekeh, sangat bangga. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah menjadi orang tua, dan dia telah menghitung dengan cermat semua yang dia lakukan. Orang mesum seperti Lu Chen, yang bisa membunuh kaisar, bisa memimpin orang lain menjadi kaisar, pasti punya harta sebanyak bulu sapi. Oleh karena itu, hanya harta tak tertandingi seperti jimat kaisar yang bisa menarik perhatian Lu Chen. Alasan mengapa dia memberikan jimat kaisar leluhur kepada Lu Chen secara alami karena Lu Chen berjanji untuk membantu Gao Hai menjadi kaisar, dan dia ingin memberi Lu Chen hadiah sebagai imbalannya. Selain itu, ia juga memiliki niat yang lebih dalam. Beiming Lihai berhasil menjadi kaisar, dan kemudian ia akan menjadi kaisar agung pembuktian Dao. Jika Lu Chen masih memiliki kemampuan untuk mendukung orang lain untuk memproklamirkan kaisar, apakah dia orang pertama yang mempertimbangkan Gao Lao dari keluarga Beiming mereka? Selama Lu Chen menerima jimat kaisar ini dan memanfaatkan keluarga Beiming miliknya, maka Beiming Lihai akan stabil. Adapun apakah Lu Chen memiliki kemampuan membimbing orang lain menjadi kaisar? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa jumlah raja sejati Liu He di benua tengah kurang dari 1000. Tetapi di sini Lu Chen memiliki 5.000 raja sejati Liu He di bawah komandonya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa abnormalnya kemampuan Lu Chen. Lu Chen dapat membiarkan Fei Long dari keluarga Namong menjadi kaisar, dan juga memastikan bahwa Beiming Lihai dapat menjadi kaisar, yang menunjukkan bahwa Lu Chen memiliki buah dari pengumpulan keberuntungan. Tanpa hal itu, mengapa Lu Chen mendukung orang lain untuk menjadi kaisar? Jika Anda bisa mendukung Beiming Lihai menjadi kaisar, mungkin Anda juga bisa mendukung Beiming Lihai menjadi kaisar. Dengan kaisar jimat,
pertaruhan seperti itu jelas tidak merugikan. Kok bisa rugi? Meskipun Anda tidak dapat membuktikan kaisar, Anda tetap mendapatkan gelar kaisar. Jimat kaisar ini seharusnya menjadi jimat penyelamat nyawa leluhur, saya tidak bisa menerimanya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak menginginkan jimat penyelamat nyawa orang lain, terutama keluarga saudaranya. Orang tua itu telah hidup lebih dari 100.000 tahun, dan dia telah hidup cukup lama. Dia sudah tua, dan hidup dan mati tidak peduli. Jimat kaisar ini terlalu tua untuk bisa efektif. Patriark Beiming berkata lagi, bahkan jika suatu hari, lelaki tua ini berada pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia tidak akan menyia-nyiakan jimat kaisarnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika demikian, kamu bisa memberikannya kepada Patriark Beiming. Kata Lu Chen, dia layak menjadi orang suci, kualifikasinya terlalu rendah, dan dia tidak layak memiliki jimat kaisar. Patriark Beiming menggelengkan kepalanya. Beiming lihai telah mencapai Liu He, Raja Super Sejati akan segera datang, dan dia pasti akan dinobatkan sebagai kaisar di masa depan. Anda dapat memberikannya untuk menyelamatkan hidupnya. Lu Chen berkata lagi, dengan kamu melindunginya, kaisar talisman apa yang dia butuhkan? Patriark Beiming menggelengkan kepalanya lagi. Kata-kata Patriark Beiming membuat wajah Lu Chen memerah, dan dia tidak punya cara untuk membantahnya. Lu Chen, begitu barang leluhur diberikan, barang itu tidak akan pernah diambil kembali. Kamu harus mengambilnya. Melihat Lu Chen merasa malu untuk memintanya, Beiming Haohan berkata, saya telah lama memohon kepada leluhur untuk jimat kaisar ini, dan leluhur telah memintanya sejak lama. Jika Anda tidak mau untuk mewariskannya kepadaku, aku tidak memiliki hubungan denganmu. Tetapi leluhur mewariskannya kepadamu, yang berarti kamu ditakdirkan untuk memiliki jimat kaisar. Karena ada takdir, kamu. Terima saja, bos, barang ini bagus, tidak cocok untukku, tapi sangat cocok untukmu. Gao Hai juga mengatakan hal yang sama, dan Lu Chen dapat memahami arti kata-katanya. Artinya musuh Gao Hai pada umumnya tidak terlalu abnormal, dan pada dasarnya mereka tidak perlu lari menyelamatkan nyawa. Selain itu, Gao Hai biasanya bertarung dengan legiun fanatik, dan merupakan kekuatan tambahan yang penting dari legiun. Tidak peduli seberapa kuat musuh yang dia temui, dia harus maju dan mundur bersama legiun, dan tidak boleh melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, meskipun jimat kaisar ada di tangan Gao Hai, itu tidak ada artinya dan pada dasarnya tidak berguna. Tapi Lu Chen berbeda, musuh yang selalu dihadapi Lu Chen semuanya berlevel sangat tinggi dan paling berbahaya. Sekarang Lu Chen telah mencapai tingkat pemenggalan kepala kaisar, dia memenuhi syarat untuk menjadi musuh Lu Chen di masa depan. Mereka semua adalah kaisar. Mungkin, suatu hari, musuh yang ditemui Lu Chen adalah kaisar agung, itu juga tidak pasti. Tapi ranah Lu Chen selalu tidak tinggi, jika ada kaisar jimat yang melindunginya, itu sangat diperlukan. Oke, aku akan menerima hadiah pertemuan leluhur. Sekarang Gao Hai dan putranya membujuknya, Lu Chen berhenti bersikap sopan, berterima kasih kepada leluhur Beiming, dan dengan senang hati menerima jimat kaisar. Dengan jimat kaisar ini, belum lagi Yi Huang, bahkan Yidi pun tidak berguna baginya. Lu Chen, lalu perjamuan ini. Beiming Haohan mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Saya hadir. Lu Chen tersenyum tak berdaya dan tidak punya pilihan selain setuju. Cuma bercanda, mengambil harta leluhur orang lain dan menolak pergi ke jamuan makan, ini tidak masuk akal. Gua setan, kalau turun nanti seharusnya tidak ada masalah. Tuan Lu. Keberuntungan Kaisar Agung akan segera keluar, apakah Anda punya rencana untuk memperjuangkannya? Tapi Patriark Beiming mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum dan bertanya. Lalu apa? Lihat wilayahku, sudah terlambat, keberuntungan Kaisar, aku hanya bisa membiarkan orang lain memperjuangkannya. Kata Lu Chen, apakah menurutmu Xiao Haiku punya peluang? Patriark Beiming bertanya dengan lemah. Saya kira tidak, sebelum Kaisar dipindahkan, dia tidak akan bisa menjadi kaisar pada waktunya. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Dia melihat Kaisar Agung Yun di tempat peristirahatannya. Kaisar Agung Yun akan segera terbentuk, dan itu akan memakan waktu sekitar 3 bulan tergantung situasinya. Gao Hai hanyalah Raja Liu He yang sebenarnya sekarang, perlu waktu untuk menjadi raja yang super sejati, dan perlu waktu untuk menjadi kaisar, 3 bulan tidaklah cukup. Terlebih lagi, kumpulan buah keberuntungan di tempat peristirahatan tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk ditemukan sampai saat kekayaan kaisar terbentuk.
Tetapi pada saat itu, keberuntungan Kaisar Agung keluar, dan tidak ada gunanya mengumpulkan buah keberuntungan. Tidak mungkin untuk segera dinobatkan sebagai Kaisar, dan tidak mungkin untuk bersaing memperebutkan keberuntungan Kaisar Agung dengan segera. Sayang sekali, Patriark Beiming menghela nafas. Belum tentu begitu, mungkin saya bisa menemukan cara lain agar semua saudara saya membuktikan Taoisme. Lu Chen terkekeh, mengatakan ini membuat mata tua Patriark Beiming bersinar. Di malam hari, keluarga Beiming mengadakan perjamuan besar dan menyiapkan 10.000 meja untuk membersihkan debu untuk Lu Chen dan yang lainnya. Sebagian besar sekte di Gurun Barat mengundang penguasa mereka untuk menghadiri perjamuan, dan mereka datang untuk memberi penghormatan kepada 5.000 raja sejati, dan juga mengucapkan selamat kepada keluarga Beiming atas kelahiran raja sejati Liu He. Pada hari ini, keluarga Beiming bisa dikatakan penuh dengan pemandangan, dan tidak ada perbedaan untuk sementara waktu. Setelah minum selama 3 putaran, jamuan makan berlangsung dalam suasana hangat, tapi tiba-tiba seorang murid Beiming yang ditempatkan di Gunung Zhenmo berlari mendekat. Laporkan kepada Patriark bahwa ada situasi musuh kritis di Gunung Zhenmo, dan tim orang kuat telah datang ke Gua Iblis, semuanya adalah raja sejati. Pada saat itu, semua orang dari keluarga Beiming dan sekte lain di perjamuan itu mengubah ekspresi mereka. Di Gunung Zhenmo, kekuatan musuh dan kita terbatas, dan hanya orang suci dan di bawahnya yang dapat muncul di Gua Iblis. Ada apa? Ras Iblis sebenarnya mengirim Raja Sejati untuk menekan Gunung Iblis. Bukankah ini melanggar peraturan tingkat tinggi kedua belah pihak? Kebetulan Raja Iblis yang sebenarnya datang ke sini. Tepatnya ada 5.006 Raja Sejati di sini, jadi saya jamin mereka akan datang dan pergi. Beiming Haohan tertawa, sungguh suatu kebetulan. Lu Chen juga tersenyum. Sarang Iblis berubah, dan Raja Iblis menekan situasi. Situasi perang sangat kritis, dan perjamuan telah usai. Inilah yang diinginkan Lu Chen, dia bisa pergi ke sarang setan lebih awal dan mulai berbisnis. Perjamuan macam apa yang akan diadakan? Adalah urusan keluarga Beiming untuk menarik bendera harimau Lu Chen dan menunjukkannya ke seluruh Gurun Barat, untuk menambah wajah keluarga mereka. Jika dia tidak mengambil jimat kaisar leluhur dari Beiming Patriark dan mendapat manfaat dari orang lain, Lu Chen tidak akan berpartisipasi sama sekali. Jika bukan karena kedatangan Raja Klan Iblis yang sebenarnya, mungkin keluarga Beiming akan mengadakan perjamuan selama beberapa hari, maka Lu Chen akan merasa ingin menangis. Di kaki Gunung Zhenmo, di pintu masuk Gua Iblis, ada banyak orang kuat dan penjaganya. Ketat, di bawah kepemimpinan Beiming Haohan, Lu Chen memimpin kerumunan melalui pintu masuk sarang setan dan memasuki kota pertahanan manusia di sarang setan. Di kota pertahanan, terjadi banyak kedinginan, dan jutaan murid Beiming waspada. Pada saat Legiun Fanatik muncul, seluruh kota berbenteng memberikan tepuk tangan yang mengguncang bumi, dan jutaan pembela Beiming bersorak dan sangat bersemangat. 5.000 raja sejati, semuanya berpangkat tinggi, dapat meninggalkan kota dengan santai dan menyapu bersih semuanya. Dan tim raja sejati dari ras iblis beranggotakan tidak lebih dari lusinan orang. Kebanyakan dari mereka adalah raja sejati level rendah, yang tidak cukup untuk tampil di depan Legiun Fanatik. Jika Anda tidak mempertimbangkan keberadaan kaisar dalam ras iblis, pasukan fanatik dapat sepenuhnya menyapu sarang iblis, dan bahkan meratakan sarang iblis. Tim Raja Klan Iblis yang sebenarnya muncul, tetapi mereka sebenarnya tidak berada di bawah kota pertahanan, tetapi tinggal ribuan mil jauhnya. Mereka tidak datang untuk menyerang, tapi sepertinya sedang menunggu sesuatu. Puluhan Raja Iblis masih berlevel rendah, dan itu tidak cukup untuk bawahanmu. Beiming Haohan memimpin Lu Chen ke puncak kota, melihat tim Raja Iblis sejati yang jaraknya ribuan mil, dan bertanya kepada Lu Chen, kamu tiba-tiba membawa 5.000 Raja sejati ke sini, tahukah kamu bahwa Raja Iblis yang sebenarnya ras kita akan berperang melawan setan? Apakah gunung itu tidak menguntungkan? Patriark Beiming, sejujurnya, Raja Iblis itu tidak datang untuk berperang, tetapi datang menjemputku. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, aku ingin memimpin pasukan jauh ke dalam, sarang iblis untuk melakukan hal yang sangat penting, tetapi saya harus masuk dari Gunung Zhenmo. Mungkinkah Anda datang tiba-tiba, dan sarang setan tiba-tiba menjadi tidak normal, jadi semuanya sudah diatur olehmu? Beiming Haohan tiba-tiba menyadari, lalu menghela nafas lega, dan berkata,
Saya masih khawatir Gunung Zenmo akan menjadi medan perang raja yang sebenarnya di masa depan, dan keluarga Beiming kami akan kehilangan perannya dan tidak memiliki tempat untuk berdiri di masa depan. Ternyata itu adalah alarm palsu. Petik 2. Patriark Beiming, kali ini pasukanku memasuki sarang setan untuk bekerja, yang sangat rahasia. Namun, ini adalah rumah Lai Hai, dan jumlah kita sangat banyak. Kita tidak bisa datang ke sini dengan tenang, dan kita tidak bisa melewati kota berbenteng yang dijaga ketat secara diam-diam. Terlebih lagi, kamu mengatur perjamuan besar dan memberitahu seluruh sekte gurun barat untuk datang. Ini terlalu merepotkan, dan masalah ini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh benua Yuanwu. Lu Chen tidak berbicara omong kosong dengan Beiming Haohan, dia juga tidak menjelaskan apa yang dia lakukan di Gua Iblis, tetapi meminta Beiming Haohan menemukan cara untuk menjaga rahasianya. Gurun Barat selalu merupakan daerah terpencil, dipisahkan dari benua tengah oleh laut terlarang, sehingga tidak nyaman untuk mengirimkan berita. Selama keluarga Beiming menggunakan kekuatan mereka, mereka masih dapat memblokir sementara berita bahwa legiun fanatik ada di Gunung Zenmo. Oh, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, sekarang hampir semua sekte di Gurun Barat mengetahuinya, dan para pemimpin senior sekte tersebut datang ke rumah kami untuk memberi selamat. Beiming Haohan mengerutkan kening, dan berkata lagi, meskipun keluarga Beiming kami adalah yang paling kuat di Gurun Barat, kami tidak dapat menekan masalah ini selamanya dan mencegahnya menyebar. Saya tidak perlu merahasiakannya dalam waktu lama, selama saya memblokir berita tersebut selama 3 bulan. Kata Lu Chen, 3 bulan tidak masalah, keluarga Beimingku masih bisa menahannya. Mendengar ini, Beiming Haohan mengerutkan kening, dan segera menghela nafas lega. Meskipun ada banyak anak di keluarga Beiming saya, selama saya menyegel kata sandinya, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah jeda, Beiming Haohan menoleh dan berkata kepada Beiming Patriark, semua sekte tingkat tinggi yang datang untuk memberi selamat masih di rumah kita, jadi paksa mereka untuk segera tinggal dan biarkan mereka tinggal di rumah itu. Bagaimana kalau sebulan berita, dan biarkan mereka pergi nanti? Rencana ini sangat bagus, biarkan orang tua itu yang melakukannya. Mereka tidak akan pernah berani melanggar keinginan orang tua itu. Patriark Beiming mengangguk, berbalik dan meninggalkan kota berbenteng, dan kembali ke mansion untuk menahan orang-orang. Lu Chen, apakah kota Zhongzhou tahu bahwa kamu memimpin 5.000 raja sejati ke sarang iblis? Beiming Haohan berkata dengan cemas lagi, jika kamu menyembunyikan masalah sebesar itu dari umat manusia tingkat tinggi di rumah Zhongzhou, saya khawatir ini tidak akan terlalu bagus. Hei, ayah, informasimu terlambat, kembalikan Zhongzhou Mansion. Kelompok raja sejati dari rumah Zhongzhou ada di depan bosku, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu. Bos saya telah memasuki pagoda Changyuan. Dia adalah salah satu orang inti tingkat tinggi umat manusia. Statusnya sangat tinggi dan prestisenya begitu besar sehingga bahkan Raja Ni, pemimpin umat manusia, harus melakukannya patuhi dia. Pagoda Changyuan saat ini bisa dikatakan sebagai ruang pidato bos saya. Gao Hai tidak tahan dengan kata-kata panjang lebar ayahnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya, dan langsung memuji Lu Chen ke langit. Hei, rendah hati, itu tidak berlebihan. Lu Chen Sen menatap Gao Hai dengan marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sial, aku tidak menyangka kamu akan memasuki pagoda Changyuan, jadi tindakanmu secara alami tidak dibatasi apapun. Seru Beiming Haohan. Patriark Beiming, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Saya akan datang menjadi tamu lain kali ketika saya punya waktu, jadi saya mengucapkan selamat tinggal. Lu Chen menangkupkan tangannya ke arah Beiming Haohan, lalu melompat dan terbang keluar dari kota pertahanan. 5.000 legioner juga melompat keluar kota dan mengikuti Lu Chen. Ayah, aku akan pergi juga. Ini hadiah dari Lu Chen. Gao Hai memasukkan 2 kotak brokat besar untuk Beiming Haohan, lalu terbang juga. Beiming Haohan melihat kedua kotak brokat dan tertegun serta terkejut. Sebuah kotak brokat berisi Jiuxuan Saint Pills, sekitar 1.000 keping. Kotak brokat lainnya penuh dengan pil Jiuxuan Truking, dan jumlahnya juga ribuan. Pil Jiuxuan hanya ada di legenda, bukan di dunia nyata. 2 kotak pil Jiuxuan ini cukup baginya untuk menjadi raja sejati atau lebih. Itu pasti pil harta karun yang tiada taraf. Lu Chen bergerak, sungguh murah hati. Raja Lu perkasa, bunuh semua iblis.
Raja sebenarnya dari 5006 Harmoni menyapu sarang iblis dan memasuki jurang maut. Pada saat ini, murid Beiming di kota pertahanan bersorak ketika mereka melihat Lu Chen memimpin pasukan ke medan perang. Tutup mulut mereka semua, Raja sejati 5006 dalam satu akan pergi ke sarang iblis untuk berbisnis. Semua orang tidak boleh mendengarkan ini, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Dengan perintah Beiming Haohan, seluruh murid Beiming langsung terdiam, dan terdiam dalam sekejap. Meski semua orang tidak berani bersuara, mereka masih bisa menatap ribuan mil jauhnya dari kota, tercengang saat hal yang tak terbayangkan terjadi di sana. Lusinan Raja Iblis sejati berbaris dan memberi hormat kepada Lu Chen dengan hormat, seolah-olah mereka sedang menyambut Raja Iblis. Setelah itu, di bawah bimbingan Raja Iblis itu, Lu Chen memimpin pasukan dan menghilang ke dalam gua iblis tanpa jejak. Lu Chen mengikuti Raja sejati dari ras iblis dan terbang dengan cepat di kedalaman gua iblis, melintasi jurang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, dan terbang sejauh ratusan juta mil. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya sampai di pedalaman sarang setan, dan melihat jurang bawah tanah yang megah dan besar. Lebar jurang bawah tanah itu sendiri telah mencapai 1 juta mil, dan panjangnya bahkan lebih tak berujung, tanpa ujung yang terlihat di kedua sisinya. Di bawah jurang, api berkobar di mana-mana, dan suhunya sangat tinggi, seperti neraka. Selain suhunya yang tinggi, juga terdapat energi spiritual yang tinggi yang menyebar di mana-mana, setidaknya 3 juta kali lipat, jauh lebih banyak daripada energi spiritual kota Zhongsu. Inilah pusat iblis, jurang malapetaka. Aturan jurang kiamat sangat ketat, dan penjaganya juga cukup ketat. Ada tim prajurit iblis yang berpatroli di mana-mana, dan tidak ada yang diizinkan terbang ke jurang maut tanpa izin. Menurut aturan ras iblis, untuk memasuki jurang kiamat, seseorang harus berada di kapal feri yang ditentukan sebelum turun. Hanya saja pihak Mozu telah mengatur kapal feri khusus untuk digunakan anak buah Lu Chen. Di kedua sisi lorong kapal feri ini, ada 100.000 penjaga iblis, penjaga agung di sini. Ketika Lu Chen memimpin kerumunan, 100.000 penjaga iblis menundukkan kepala untuk memberi hormat, tidak berani mengabaikan sedikit pun. Ini adalah pasukan Raja sejati Liu He, dengan total 5.000 orang, siapa yang berani mengabaikan keberadaan yang melanda dunia. Meskipun ada banyak penjaga iblis di sini, kecuali beberapa pemimpin yang merupakan Raja sejati tingkat rendah, sisanya adalah orang suci, dan tidak mungkin dibandingkan dengan pasukan fanatik. Sesaat kemudian, Lu Chen mendekati kapal feri dan hendak turun ke jurang kiamat ketika dia tiba-tiba mendengar suara lemah, "Raja Lu, apakah kamu masih ingat penjahatnya?" Suaranya agak familiar, dan Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, dan melihat seorang penjaga terkemuka berbaju besi, menatapnya dengan hormat. Penjaga utamanya adalah Raja Ye Zhen, dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Meskipun ada helm yang menutupi bagian atas wajahnya, dia tetap familiar tidak peduli bagaimana penampilannya. Tetapi untuk sementara, Lu Chen tidak dapat mengingat iblis ini, di mana dia bertemu dengannya. Sombong, apa status Raja Lu? Dia adalah tamu mulia pertama umat manusia dalam sejarah iblis. Bagaimana dia bisa mengenalmu, Raja kecil sejati tingkat rendah? Raja ras iblis sejati yang memimpin Lu Chen segera berteriak padanya. Tidak, dia terlihat familiar. Aku mungkin mengenalnya, tapi aku tidak ingat di mana aku melihatnya. Lu Chen melambaikan tangannya pada Raja Iblis sejati berpangkat tinggi, dan bertanya kepada penjaga utama, "Kapan kamu bertemu denganku?" "Gunung Zhenmo, ada jurang kecil di sana. Raja Lu pernah pergi ke sana, dan penjahat itu beruntung bisa membawa Raja Lu ke sana." Setelah penjaga utama selesai berbicara dengan hormat, dia melepas helmnya, memperlihatkan seluruh wajahnya. "Haha, ternyata itu kamu, Sadan." Lu Chen menatap ke pihak lain, tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya ingat siapa orang itu. Pertama kali dia turun ke jurang sarang setan, telur itulah yang memberinya jalan, memungkinkan dia menemukan api di tanah. Demi memperjuangkan api bumi itulah dia bermusuhan dengan Yan Tiao, Tian Jiao dari ras iblis, namun pada akhirnya dia berhasil memurnikan api bumi dan meningkatkan status alkimianya. Ya, penjahatlah yang melempar telur, dan Raja Lu akhirnya mengingat penjahat itu. Sadan begitu bersemangat hingga matanya memerah, dan 2 baris air mata mengalir. "Aku ingat wilayahmu sangat rendah dan bakatmu tidak terlalu bagus. Sudah lama sekali kamu tidak melihatmu, tapi kamu telah menjadi raja sejati. Ini benar-benar dunia yang tidak kekal.
Lu Chen melihat aura raja sebenarnya di Sadan, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Samar-samar aku ingat bahwa Sadan dulunya adalah seorang brengsek, miskin dan putus asa, berkeliaran. Saya benar-benar tidak menyangka Sadan akan mengalami hari yang sejahtera. Penjahat sedang belajar untuk berterima kasih kepada Raja Lu. Tanpa dukungan dari Raja Lu, penjahat tidak akan mampu mencapai seperti sekarang ini. Sadan menangis dan berkata, "Yah, apakah aku sudah mendukungmu?" Lu Chen sedikit bingung. Saat itu, Raja Lu memberi penjahat itu beberapa pil, dan penjahat itu bangkit dari awal yang sederhana berkat pil-pil itu. Saat menyebutkan masa lalu, mata Sadan berlinang air mata, dan air matanya hampir mengalir ke sungai. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan samar-samar teringat bahwa dia telah memberikan beberapa pil kepada Sadan sebagai hadiah karena telah memimpin. Penjahat itu berkultivasi dengan keras dan maju dengan berani di dunia nyata. Akhirnya, dia dijemput oleh bos besar klan iblis dan dikirim ke jurang kiamat untuk berlatih. Akhirnya, dia menjadi raja sejati. Sadan terus menangis, dan berkata lagi, "Ku dengar Raja Lu akan datang ke jurang kiamat." Penjahat itu punya kesempatan untuk bertemu Raja Lu lagi, jadi aku bersemangat selama 3 hari 3 malam. "Hei, aku tidak cantik, kenapa kamu begitu bersemangat?" Lu Chen tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan marah, "Aneh, bagaimana kamu tahu aku akan datang ke Abyss of Doom?" Raja Lu memiliki teknik penyamaran yang luar biasa, dan nama samarannya adalah Lucky. Ini sudah diketahui langit. Sadan berkata lagi, "Jadi, Lucky adalah Raja Lu, dan Raja Lu adalah Lucky, dan penjahat itu dengan sendirinya akan mengetahui bahwa Raja Lu ada di sini. Kalau begitu, kamu telah menjadi raja sejati dan memiliki status tinggi. Mengapa kamu tidak terus berlatih, tetapi kamu di sini sebagai penjaga?" Lu Chen bertanya. Auranya bangkit kembali, dan aura di gua iblis meroket. Klan iblisku mendapat banyak manfaat, dan sejumlah besar raja sejati muncul. Namun, penjahatnya adalah raja sejati tingkat terendah, dan bakatnya biasa-biasa saja. Dia memiliki status terendah di antara raja sejati. Tidak buruk untuk dikirim sebagai pengawal utama. Penjaga jurang malapetaka memiliki manfaat yang tinggi, dan penjaga utama memiliki manfaat yang lebih tinggi lagi. Ini pekerjaan yang bagus, dan yang lain bahkan tidak bisa memaksakan diri. Berbicara tentang menjadi penjaga, Sadan sebenarnya menjadi sedikit bangga. Menjadi penjaga itu sebenarnya berpuas diri, lihat janjimu. Lu Chen berkata dengan marah. Penjahat macam apa penjahat itu? Penjahat memiliki pengetahuan diri dan tidak berani meminta terlalu banyak. Kata Sadan, apakah kamu familiar dengan jurang malapetaka? Lu Chen bertanya, sangat familiar, kata Sadan. Oke, kalau begitu jangan jadi penjaga, bergaullah denganku selama beberapa hari. Lu Chen menunjuk ke arah Sadan, dan berkata kepada Raja Sejati dari ras iblis berpangkat tinggi yang memimpin, saya telah merekrut orang ini, dan dia akan menjadi pemandu saya. Oke, Raja Sejati dari ras iblis langsung setuju, dan berkata kepada Sadan, kamu dapat mundur dari posisi penjaga utama dan menjadi pemandu bagi Raja Lu, dan mengikuti perintah Raja Lu. Mematuhi, Sadan sangat gembira, dan segera mengikuti Lu Chen, dan mengikuti perintah Lu Chen dalam segala hal. Dari kapal feri, ia turun ribuan mil sebelum mencapai dasar jurang malapetaka. Di bawah jurang, ada lebih banyak penjaga, tetapi mereka semua memberi hormat pada Lu Chen dan melepaskan mereka satu demi satu. Doomsday Abyss, jurang pusat para iblis, juga merupakan tanah suci para iblis. Ada magma dan api di mana-mana, dan suhu tinggi menumpuk, seperti akhir dunia. Walaupun aura di sini banyak sekali, namun tetap saja jutaan kali, dan belum ada 10 juta kali aura yang diturunkan. Tapi hanya ada satu tempat khusus yang memiliki aura tinggi, dan di sanalah fanatik Legion pergi. Sadan, apakah ada jebakan di tempat khusus yang aku tuju? Lu Chen tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Sadan. Tidak ada jebakan, tapi lubangnya cukup banyak.